seorang muslim laki-laki dan perempuan. Dan para ulama sepakat ilmu yang paling utama untuk dituntut adalah ilmu agama, ilmu tentang mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan kemudian tentang mengenal agamanya. Artinya seorang muslim tidak selayaknya tidak kenal Tuhannya, tidak selayaknya tidak kenal Rasulnya, dan tidak sepantasnya tidak kenal agamanya. Karena nanti kalau menjenengan masih ingat materi kita tentang ada kubur atau tentang kuburan gitu kan, pada waktu itu orang akan ditanyakan man rabbuka wa man hadzal rajul, laki-laki ini siapa, Tuhanmu siapa. Dan laki-laki ini siapa itu tentu yang ditunjukkan adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kita kalau kita melihat pakai hukum umum, ya tentu kita nggak kenal, dalam artian nggak pernah ketemu gitu. Tapi ketika kita mau mempelajari agamanya, ketika kita mau mendekat kepada agamanya, mengikuti sunnah-sunnahnya, maka ternyata orang-orang beriman itu mudah untuk menjawab bahwasanya itu adalah Muhammad SAW. Adapun orang kafir, orang munafik, mereka akan mengatakan haha la adri. Dan haha di sini bukan ketawa, tapi ungkapan satu kondisi di mana dia penuh rasa takut karena nggak bisa jawab. Jadi bukan haha ketawa, jadi lebih kepada rasa takut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang minggu-minggu yang lalu, yaitu kita melanjutkan tema kita tentang materi tentang akidah, dan kita pada posisi sedang membaca atau mempelajari akidah Imam Ahmad bin Hanbal, yang di dalamnya menyatakan bahwasanya seorang muslim harus meyakini, mengimani dengan seyakin-yakinnya akan adanya syafaat. Dan kita sudah panjang lebar membahas syafaat ini sampai di halaman, kalau di materi saya 243 dari 266, artinya sudah tinggal berapa itu, 23 lagi. Dan kita minggu yang lalu sampai di posisi bagaimana cara mendapatkan syafaat. Maka poin yang saya sampaikan minggu lalu yang terakhir, seingat saya, mudah-mudahan saya nggak salah, yaitu kita bisa memberikan syafaat keluarga kita dengan syarat kita mati syahid. Dan catatan saya adalah mati syahid yang benar, mati syahid yang syar'i, bukan mati syahid yang tidak benar, bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan masang bom di tempat-tempat tertentu yang nanti akhirnya yang kena ya orang Islam juga gitu kan. Maka bukan itu ya. Jadi benar-benar di medan perang, di medan jihad, dan atas izin penguasa, kemudian dengan persiapan, dengan kemampuan. Dan kalau panjenengan masih ingat dan mungkin sering dengar bagaimana Nabi SAW itu punya baju besi yang sampai digadaikan ketika akhir hayatnya, ini menunjukkan bahwasanya beliau pakai persiapan. Jadi bukan kemudian tangan kosong, nggak pakai pelindung dan seterusnya. Makanya ketika ada orang yang kemudian punten membaca hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, tenun jazakallahu khair. Barang siapa yang menuntut ilmu dan kemudian dia beriltizam dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan masuk surga. Wah, berarti kalau aku mangkat pengajian mati ninggalan masuk surga, bener gitu kan. Terus akhirnya mangkat ragu helm, nah, pertimbangannya nek ceblok kan makin cepat mati nih, nah, makin cepat masuk surga nih. Nah, ini sebuah kekeliruan. Tak absen. Siapa yang nggak pakai helm tadi? Pakai. Kamu sebelah malah mengo, kowe lho. Kowe anggu, kowe? Enggak, murid saya sendiri gitu. Itu jadi enggak seperti itu nih rumusnya. Artinya jihad pun Nabi itu pakai baju lengkap, helmnya dipakai, pakai senjata, naik kuda. Bahkan yang namanya Hamzah, paman Nabi SAW itu sampai nggak kelihatan orangnya. Diketahui kalau itu Hamzah karena ada bulu burung atau bulu merak, alam bulu pokoknya yang buat tanda, sehingga Wahsy bisa ngerti kalau itu Hamzah bukan karena lihat mukanya, tapi lihat bajunya yang ada bulunya, tombak. Begitu kena, diambil jantungnya, dikasihkan hindun, dikemah-kemah gitu. Jadi seperti itu ya. Makanya saya pernah lihat video
apa perang Suriah itu ada orang Islam gitu kan yang bawa senapan mesin rak lamben gitu kayak rambu ya. Itu enggak ngoten niku. Jadi dalam Islam jihad itu benar-benar ada persiapannya, ada mekanismenya dan seterusnya. Makanya ketika kita lihat perilaku sebagian kaum muslimin yang kemudian tiba-tiba masuk gereja bawa samurai atau kemudian naruh bom di depannya, maka hati-hati karena orang kafir itu kan ada 4. Apa mas? 1 kafir dari situ dulu. Kafir apa? Dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang dijamin oleh negara yang dia membayar jizyah. Terus kafir apa? Yang kedua langsung harbi. Terakhir harbi. Apa? Yang kedua apa? Kafir apa? Enggak ada. Apa? Nyuan-nyuan ini selasa. Sini aku boleh aja. Mustaan enggak ada. Apa? Geser sebelah ramudeng mustakman gitu. Jadi dia datang untuk minta diamankan gitu kan. Itu orang-orang yang minta suaka. Kemudian kafir muahad yang ada perjanjian duta besar, turis-turis yang pakai visa. Baru yang terakhir kafir harbi. Dan yang boleh dibunuh cuman yang terakhir. Nah, kafir harbi itu ada di mana? Di medan perang gitu. Sekali lagi di medan perang. Jadi bukan yang di gereja-gereja, bukan tetangga jenengan, bukan. Bahkan Nabi SAW mengatakan man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah. Siapa yang berani membunuh kafir mu'ahad, maka dia enggak akan mencium bau surga. Maka ketika disebutkan kafir mu'ahad, maka termasuk di situ ya dhimmi, ya kemudian musta'man, kecuali harbi gitu. Jadi bukan berarti nek kan dalilnya mu'ahad tok, berarti sing dhimmi itu tak boleh mboten. Jadi ini berlaku untuk tiga-tiganya. Dan itulah yang disebut dengan jawami'ul kalim. Jadi sebuah kalimat yang diucapkan satu tapi maknanya bisa lebih dari satu gitu. Maka pentingnya belajar agar kemudian jangan sampai keliru. Makanya saya dulu waktu bom BTC itu meledos di waktu SMA Al-Islam, saya pulang, saya ngomong sama bapak saya karena emang auranya itu aura kayak gitu. Yang tak omongan sama bapak saya, patung liberty jatahku gitu. Coba gitu. Ya, emang itu anak-anak muda bagaimana kemudian mereka sufahaul ahlam, akalnya pendek, semangatnya tinggi, kemudian baca ayat, yes pokoknya artinya ngono kudu dilakoni ngono gitu. Faktuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah dimanapun kamu mendapatinya gitu. Maka hal-hal seperti ini harus dihati-hati. Artinya kadang itu orang tua anak era ngaji susah, begitu anaknya seneng ngaji seneng, ini nggak dicek ngajinya ning ndi, mulai-mulai dilapori gitu. Anaknya sudah mati, pecah belah atau berantakan badannya karena meledak gitu, karena melakukan bom seperti itu. Nah ini juga harus diwanti-wanti, hati-hati. Artinya ngaji itu baik, tapi juga harus difilter, dipilih tempatnya, jangan sembarangan gitu. Karena ya sebagaimana panjenengan tahu kan banyak aliran-aliran yang aneh-aneh sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka poin berikutnya agar kemudian mendapatkan syafaat yaitu menjadi orang tua yang salih. Menjadi orang tua yang salih. Dari Jabir, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min ilaihi fi darajatihi wa in kanu duna fil amal li taqarrabahum ainuhu." Bahwasanya sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang mukmin, derajat keturunan seorang mukmin kepadanya, di sini kembali kepada orang tuanya, mbahnya, bapaknya. Wa in kanu dunahu fil amal, walaupun mereka anak-anak ini lebih rendah amalnya daripada bapaknya. Artinya kalau panjenengan ini menjadi orang-orang yang solih, rajin sholat, bahkan sholat sunnah, sholat tahajud, rajin puasa, bahkan puasa sunnah, rajin kan? Maka ketika putra jenengan itu mau nglakoni sing wajib tok, pokoknya sepenting gugur kewajiban gitu kan. Maka kata Ibnu Abbas, dia berkata, maka Allah benar-benar akan menaikkan derajat anak-anak nyampe kepada derajat bapaknya yang sudah tinggi karena amalnya yang luar biasa. Litaqarrabahum ainuhu, agar kemudian bisa mendekati bapak-bapaknya, mbah-mbahnya, moyangnya.
Summa qara'a, kemudian beliau mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak turunnya dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami sampaikan dzurriyyah mereka kepada moyang-moyangnya, wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan mereka enggak akan kami rugikan dalam hitung-hitungan itu. Artinya gini, ketika di dunia misalnya ada dua orang kakak beradik, yang kakaknya kemudian dikei sama orang tuanya rodok okeh, adike rodok sithik. Ning kakaknya seneng sama adike, ya wis le atau nduk adik gitu kan maksudnya. Ben kowe yo ora rekoso uripmu, senajan bapak ngedumi adil nyoh kowe tak kei. Sehingga berkuranglah harta si kakak untuk adiknya, kan ngoten. Dalam rangka untuk menutupi kekecewaan adik kepada orang tuanya. Ini kasusnya jenis kelaminnya sama, jadi nggak 2:1 juga, itu pokoknya bodoh. Nah, di dunia seperti itu cara ngitungnya. Termasuk ketika kita nimbang gitu kan, kok timbangannya misalnya nimbang beras, kok luwih abot ke berasnya ben sekilo, misalnya di sini sekilo, kan kita ambil nih ben imbang. Tapi dalam konteks amal anak dan orang tua, Allah pastikan nggak ada mekanisme seperti itu. Jadi ketika orang tua itu dengan amalnya, dia misal ada di surga tingkat 100, itu enggak kemudian pahalamu tak jiko ya Pak, tak kayak anakmu ben anakmu munggah, boten. Maka orang tua tetap di situ, anaknya yang derajatnya di bawah diunggahkan ya gitu loh. Tanpa harus ngelongi apa yang sudah dikerjakan orang tuanya selama hidup. Karena pada waktu itu orang itu akan saling melupakan urusan orang lain, gak peduli. Wa ummihi wa abih, bahkan urusan bapak ibunya gak peduli. Mungkin hari ini masih ada kita temukan anak-anak yang berbakti sama bapaknya sama ibunya. Tapi nanti anaknya serang gagas Pak ya boy. Karena mereka ulum ri'in bima kasabat rohim, mereka kemudian sibuk dengan urusannya sendiri gitu. Mereka fokus, aku pengen amalku ini cukup, jangan nanti dicuil gitu. Makanya Nabi pernah berkata atau bersabda, atadrun amal muflis, tahu nggak kamu orang-orang yang bangkrut? Orang-orang yang bangkrut, para sahabat mengatakan orang yang dagangannya nggak laku, bisnisnya nggak jalan. Tapi kata Nabi SAW, enggak, orang bangkrut itu orang yang ke akhirat pahala yang dibawa itu banyak, tapi dia mendolimi si A, si B, si C gitu kan. Sehingga akhirnya pahalanya diambil untuk menebus kedolimannya. Kok nggak langsung didolimi kayak banget. Misal jadi lurah tipes misal gitu kan, dolim kalau rakyat tipes yang cacahnya 1000 orang kan kayak banget gitu kan. Maka ya terjadi ketika pahalanya sudah entek, maka dosanya orang-orang tipes diambil kayak lurah gitu kan. Otomatis dia yang awalnya amalnya banyak jadi entek, dan kemudian tinggal amal-amal buruk dan cemplungkanlah di neraka karena hal tersebut. Dan ini nggak berlaku dengan urusan bapak dan anak. Artinya kebaikan atau kesolihan bapak tidak akan dikurangi pahalanya untuk dikasihkan anak dan anak naik derajat, enggak. Tapi Allah dengan kemaha rohimannya, dengan kemaha rahmatannya, di hari akhirat nanti Allah memiliki kebaikan kepada orang-orang yang beriman, bahkan sampai pada level anakmu ternyata pahalanya kurang, maka tak susul ke ya gitu loh, tak susul ke. Jadi kalau tentunya misal Pak Ibu piknik terus anaknya sebenarnya apa-apa melu anggar di pangku ngoten niku lho. Sasa bayar, yang penting gone cukup. Ya Pak kados kula, mbok kados kula gedine, anake yo kados kula ya jelas ramot di pangku ora iso. Tapi ten surga mboten ngoten ya. Jadi surga itu benar-benar semua itu cukup gitu, enggak mungkin enggak ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, summa qala, kemudian Ibnu Abbas berkata, wa ma naqasnal aba bima a'tayna al-banin. Kemudian beliau berkata, dan kami tidak mengurangi dari bapak-bapak mereka apa yang kami berikan kepada anak-anak mereka. Jadi nggak ada pengurangan pahala dari bapaknya dikek anaknya ben anaknya bisa naik betul. Tapi semata-mata semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau jadi orang tua. Nah, sekarang kita balik. Nek kita jadi anak, apalagi udah seumuran Pak No, punya bapak Pak No, malah bingung ukur-ukur. Jadi Pak Ora, udah ninggal semua.
Maka ketika kita hari ini menjadi anak yang orang tuanya sudah meninggal, maka orang tua itu nggak butuh sama kembang-kembangan yang dengan sebar dan kuburan, rabutuh. Sama nopo tegan yang digerujuki rabutuh, sama nopo mulai payung-payung ini dengan tancap yang nggak butuh, nggak ada kayak gitu. Apa yang dibutuhkan? Doa. Dan kita sebenarnya masih ngerti, ini gandeng ngerti kok malah sih dilakoni liyane. Dikatakan bahasanya idza ma'atal insan in qatala amaluhu illa min salasatin. Kalau yang namanya manusia itu sudah meninggal, maka terputus semuanya kecuali 3. Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Artinya dulu si bapak kita ini dulu pernah sodakoh jariyah enggak? Oh kok ora tahu, dan kita hari ini punya kelonggaran dana, monggo dengan sodakohkan atas nama beliau. Wis aku sodakoh pasir, sarit, apa semen, telung sak, sama pun aja. Enggak usah kemudian pripun-pripun. Wong Nabi itu mengatakan sapa wong sing melu nyengkuyung bangun masjid senajan sak gedene susuh manuk, kuwi tetap akan dibangunkan istana ning surga. Bahasane gitu. Artinya kalau jenengan sak gedene susuh manuk kuwi piwalese istana ning surga, nek niku ora susuh manuk ning susuh boyo, berarti kan gede meneh kan, akeh meneh gitu loh. Itu kan mesti ya istananya tambah gede, mungkin fasilitasnya tambah beda lah sama yang tadi susuh manuk. Maka kalau memang mampunya semen telung sak ya apa atas nama bapak saya. Nek bapaknya dulu nggak punya sedekah jariyah. Maka yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, bapaknya dulu ternyata nggak pernah jadi guru TPA, nggak pernah khutbah Jumat, nggak pernah mengisi pengajian. Oh ternyata kita ingat nih diajari bapak kita nih, misal lo enten rencang niku ten kantor niku. Gue cerita aku tahu ini tahu ngono pokoknya segala macam hal panganan haram niku tahu dimakan gitu. Itu akhirnya saya tanya, jenengan pas mangan ngoten niku jenengan posisi niku jenengan wong salat apa ora dia? Aku salat Mas. Ya kok iso salat tok yo mangan niku ngoten niku. Terus kata dia, "Mergone aku kelingan-kelinge Pakku. Pokoke kowe urip ning ngendi wae kudu salat." Nah, ketika bapak kita ternyata punya tinggalan ilmu itu ke kita, kalau kemudian kita harus sholat apapun yang terjadi, apakah kita dalam posisi sedang iman turun atau naik, sedang dalam posisi kita wong duwe atau wong ora duwe, sedang dalam posisi wong sehat atau sakit, sedang dalam posisi kita ini orang lagi ngapunten lagi nakal atau lagi solih gitu kan, pokoknya sholat apa yang terjadi, maka itu bisa diwariskan ke cucu-cucunya bapak kita. Mungkin ke anak-anak kecil yang ada sekitar rumah kita sampaikan sholat. Nah itu bagian dari ilmu yang dikasih orang tua kita yang kita teruskan gitu. Gampangannya tanduran itu kita jalarkan coro tanduran sing ngelolor nih kacang panjang segala macam. Nah, itu jangan sampai ngelolori berhenti di kita gitu. Tutup lanjutkan gitu. Digolek ke lanjaran melih gitu. Nah lanjaran inilah orang-orang yang mau mendengarkan. Apakah sifat? Jadi kalau menyampaikan ilmu yang bermanfaat nggak harus modele ngajeng ya iki atau jadi guru atau jadi dosen boten. Jadi sebenarnya terbuka luas. Yang penting kita ingat apa ajaran orang tua kita, itu yang kita sampaikan ke orang gitu. Oh misal kita diajari untuk jujur, kita sampaikan ke anak cucunya, ke anak kita yang otomatis cucu beliau gitu kan, jujur. Mbah mbiyen melih jujur. Ya cara kula ngeling-eling mbah kula niku kan kula nate ketemu mbah kula. Niku saya melihat beliau itu orang yang kemudian nggak pernah mau jadi pemalas gitu. Sampai akhirnya ngapunten anaknya 6 7 niku anak siji niku dikai sawah siji omah siji sawah siji. Niku nek ngomongke urusan dunia. Tapi yang jelas saya melihat hari-harinya itu nggak pernah diem. Ada aja yang dikerjakan. Mbok sampai tua itu enten mawon. Apa sing jabuti suket, apa sing nyaponi latar, pokoknya enten mawon. Nggak pernah mau diem. Nek mau turu pokoknya kayak orang malas nonton niku nggak ada cerita. Mungkin nek sak niki enten mungkin delok HP ngoten mungkin ya wegah demok. Nggih. Maka ilmu yang bermanfaat ngoten niku nggih. Jadi enggak harus jenengan jadi dosen, jadi guru, jadi ustadz, jadi pengajar TPA mboten. Maka kemudian yang ketiga, nah ini yang kemudian tadi ketika kita sebagai anak tadi depan tadi kita sebagai orang tua,
maka jadilah orang tua yang solih. Maka kalau posisi kita sekarang sebagai anak, maka anak yang penuh berkah buat orang tuanya adalah waladin solihin yad'ulah. Dia paham kalau orang tuanya sekarang di kuburan, nggak ada yang bisa nolong kecuali apa? Doanya. Maka rajin-rajin mendoakan. Udah nggak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali itu. Kita doakan, dan doanya jelas di Al-Quran cuma disebutkan, yaitu apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah, sesimpel itu. Makanya agama itu kalau dipelajari dengan betul itu jadi mudah. Makanya Nabi mengingatkan yasiru wala tu'asiru. Nah, kamu ditanya itu jawaban yang mudah-mudah wae, ora usah dipersulit. Artinya kalau emang itu mudah ya katakan mudah. Jangan kemudian oh iki dadak kudu cepake iki dijekek sebelah kene, kembangnya kudu enek pitu cacahe, putih abang ireng ijo, terus dadak golek menyang dekek kene, dadak nyepake nang kambile sing werna nek dibelah kulite enek abange kae ulung. Ndak iki. Lah nek tenan ngoten niku lha ning arep enek kambil golek ning ngendi. Artinya kita harus kemudian mengembalikan kepada sunnahnya. Dan Islam itu sebenarnya mudah sekali. Makanya kita tinggal mengatakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan itu kalau kita mau merutinkan, Nabi mengatakan kondisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya yaitu wahwa sajidun, ketika dia sedang sujud. Artinya ketika jenengan sujud dalam posisi merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dinyatakan sebagai keadaan paling dekat kita dengan Allah, maka berdoalah. Nah, doanya ya apa? Doa sujud itu subhana rabbiyal a'la atau doa yang lainnya. Kemudian ketika imamnya kok sujudnya lama, misal, disitulah jenengan bisa nambahi Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu pula ketika kemudian tasahud akhir, jenengan sudah innaka hamidum majid, kemudian sudah meminta perlindungan dari 4 hal, dari adab kubur, dari adab neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dari dajjal, fitnah dajjal. Itu udah kok imamnya randang salam tambahi Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, dalam sholat yang boleh ditambahi cuma di situ gitu. Jadi nek rukuk enggak boleh, pas i'tidal sampai Allahu liman hamidah niku nggih mboten asal. Jadi jenengan tambahi. Dan logikanya kalau enggak kita yang mendoakan mereka, terus siapa? Kan ngoten lho. Enggak mungkin. Kok misal nggih bapak saya niku akrab karo Pak Epakno. Pak Epakno sedo, ya ora karuan Pak Epakno kula dongake gitu kan. Makanya di sini dibahasakan waladin solihin. Yo anakmu baik gitu. Ning sing solih, ning solih kemudian mendoakan. Karena ada anak yang solih sok lali ndongake. Apa meneh mboten solih. Nih, Pak ora ndongake pakmu, alah wong aku ndonga awakku dhewe lali gitu. Maka ini perlu dengan program sampai mulai sekarang. Sampaikan ke putra-putra kita bahwasanya mengko nek bapak ibu ra enek, ora apa-apa sing ibu bapak suwun dongakno wae. Dan biarkan itu menjadi kenang-kenangan ucapan terindah dari seorang tua kepada anaknya yang kemudian akan terpatri. Ketika itu sudah terpatri, mbok dhek lagi ngopo wae, dia akan mendoakan, oh lagi ya Allah kelingan mbokku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh lagi piknik numpak bis itu, ya Allah kelingan mbokku iki nek safar kan dungane makbul to. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Napa mulai lagi ning ngarep Ka'bah nganti lali dungane wong tuane luar biasa. Ae rugine pol. Maka hal-hal seperti ini kita harus ingat. Dan apa yang kita kembali ke belakang, banyak hal yang sudah mereka kerjakan untuk kita. Dan tentu hari ini ketika mereka sudah nggak ada, misal mereka nggak pengen kayak kita waktu kecil Arab nyewa iya seraiso atau apa Arab dulang ya seraiso. Maka yang memungkinkan ya cuma didoakan. Dan jangan pernah merasa sibuk atau sulit untuk mendoakannya. Wong tinggal Rabbi firli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pirang detik niku? 5 detik apa 10 detik. Sangat mudah dan enggak perlu ngetokke napa-napa, ora usah dadak tuku macem-macem wis to. Nek akhirnya dadak tuku tegan wis diombe wae dhewe ra apa-apa gitu. Jadi enggak usah dibujukin ning kuburan, ora usah aneh-aneh niku, mboten usah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai anak yang saleh. Artinya program kita monggo ketika kita mengingat orang tua kita ya jadilah anak yang saleh yang mendoakan mereka. Kemudian ketika kita sekarang sebagai orang tua, maka jadilah orang tua yang solih agar bisa menyelamatkan anak-anak kita, dan juga programlah anak-anak kita ini biar kemudian selalu ingat kita untuk mendoakannya, mendoakan kita tentunya. Kemudian orang tua yang solih, anak yang solih berkumpul dalam sebuah rumah, jadilah keluarga yang solih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha, sing jenenge surga Aden itu mereka akan masuk, orang-orang beriman itu masuk. Nek enggak cuma sendirian, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Sing tak kon mlebu kuwi bapak-bapake karo bojone, pasangane karo anak-anake. Maka hakul yakin ketika sebuah keluarga itu benar-benar didesain taat kepada Allah semuanya, wayah sholat, ndang nyanda air wudhu semuanya, maka insya Allah ketemu di sana. Walaupun usianya sama, akan mengenali oh jenengan biyen ning donya pernah dadi bapakku. Jadi cara wong main film niku, oh ning film iki kowe iki sebagai bapakku. Oh ning sandiwara dunia dulu gitu kan, kamu memainkan peran sebagai bapak saya. Ning saiki ketemune umure padha 33 tahun, dengan tinggi yang sama, dengan rupa yang rupawan semuanya, nggak ada yang jelek-jelek, dengan fisik yang sehat semuanya. Tapi pasti akan ada rasa penghormatan, rasa sayang yang tersisa dari dunia dulu. Gak mungkin terus dibangkit ke podo terus ketemu Pak Iwan keplak gitu ya, mboten. Artinya kita tetap akan mengucapkan terima kasih sudah dijadikan orang Islam. Ulu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi. Setiap kita itu terlahir fitrah, maka kalau bapaknya kemudian pakaian pola dadekke wong Kristen, wong Yahudi, wong Majusi ya jadi kayak gitu. Tapi kalau kemudian orang tuanya membawa kita menjadi orang Islam, ya alhamdulillah kita akan mengucapkan terima kasih. Matur nuwun Pak, Bu. Senajan umurnya sama gitu loh. Sudah membawa saya, masukkan saya ke pesantren misal, sudah mengantarkan dulu TPA misal, sehingga bisa kenal Quran, seneng ning masjid, itu akan mungkin kita ucapkan, kita utarakan sebagai bentuk ucapan terima kasih. Nah, makanya di sini dikatakan desainlah keluarga itu setelah mendesain masing-masing kita. Nek dadi wong tua ya wong tua sing soli, nek dadi anak ya anak sing soli, nek dadi wong tua duwe anak, anake dadekke soli. Kemudian kalau itu sebuah rumah tangga keluarga, maka jadikanlah rumah tangga yang solih, yang isinya orang-orang solih gitu loh. Dan solih ini nggak harus kemudian punya gelar yai, gus, nyai, boten gitu, ustazah boten gitu. Orang-orang biasa pun nggak apa-apa, tapi yang penting waktu sholat, kemudian ngapunten, nggak ada yang buta huruf tentang Al-Quran, kemudian yang ngomahin setel di Quran orang sing kepanasan gitu kan, seneng gitu, tadi murotal gitu kan. Anaknya so ayem denger gitu. Anak saya ya, anakku gitu. Oh di kono. Jadi adiknya dia itu yang perempuan yang umur piro kayak bertahun-tahun gitu. Itu dia itu kadang dengerin HP gitu, diterok-terok kayak gitu. Jadi pas kadang tak bawa pengajian kemana gitu, tahfidz dewe. Saya sampai bingung ini surat apa tuh jago. Jadi apa ya? Kita senang kalau mereka kemudian senang sama Quran gitu loh. Jadi bukan wah anakku saiki iso nyanyi, alah mau nyanyi ngopo. Penyanyi-penyanyi ini sudah mati lah. Sinten Edi Gondo, terus sinten serane, tidak tertinggal apapun. Tapi nek jenengan mendesain putra-putra ini senang sama Quran, senang sama masjid, masya Allah luar biasa. Nggih, monggo. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebuah keluarga yang solih itu akan eksis ketika kemudian desainnya bapak, mboke, anake
Nek golek kanca ya kanca sing saleh gitu. Kadang bapake mboke sobone masjid, nek anake jane ya lulusan pesantren. Tapi luput ling ngawasi, akhirnya dia main sama kanca yang ketemu di sekolahan gitu kan. Lulus pesantren SMA masuk kampus umum, ketemulah di situ temennya. Awalnya diajak main nongkrong, terus kenalan cewek, terus ngerti wong wedok segala macem, akhirnya kesana kemari ya toh. Datanglah orang tua si perempuan mengatakan, "Bu, anak jenengan pun metengi anak kula." Maka desainnya adalah setelah bapaknya soli, mboknya soli, anaknya soli, maka perlu diistiqomahkan dengan dicarikan circle yang soli. Apa kudu circle ke ya mboten niku. Circle iso sak-sake, ora kudu circle ke gitu. Nah, maka Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, "Qila li Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaqu bihim qala al-mar'u ma'a man ahabba." Ya Rasul, ada orang yang mengatakan bahwasanya orang ini senang sama kaum itu tuh. Senang sama warga tipes itu loh yang senang sholat, wayah sholat do mlayu ning masjid kabeh. Ora enek sing ning omah nyandak remote kabeh do ning masjid kabeh sholat, wayah pengajian kabeh do melu, wayah tarwehan kabeh yo kebak gitu kan, qiraan yo melu gitu kan. Maka ada loh orang yang menyatakan aku paling senang wayah ning sono ki wong tipes sebelah kono kae lho gitu kan. Nah, maka Nabi mengatakan almar'u alaman ahabba. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Artinya kalau kita kemudian bisa menghadirkan kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dalam kitab akidah yang pernah kita bahas di awal, ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Maka kalau jenengan mau mencintai, pastikan orang-orang yang sudah ada jaminan masuk surga. Tapi kalau kemudian orang yang ngaku cucu Nabi, yang nggak ada jaminannya, nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, nggak ada ayatnya bahwasanya si A, si B, si C iki masuk surga, maka wah aku mencintai mereka, aku jadi muhibbin gitu kan, maka itu salah alamat. Tadi malam saya sampai lihat sebuah video di Telegram, Instagram. Itu ada Habib Fulan itu ngomong, menceritakan tentang Habib Fulan bin Fulan, nanti apal jenenge. Habib Fulan bin Fulan dalam mimpinya dia melihat ada orang yang bercahaya lari membawa buku. Kemudian disusul lagi orang berikutnya yang juga punya cahaya dan disusul lagi orang berikutnya. Kemudian Habib Fulan itu mencegah orang yang ketiga ini dan dipegang. Sebentar, kamu mau kemana? Oh, kami mau mengikuti majelis Fulan, Habib Fulan bin Fulan yang sedang mengajarkan nahwu. Lah kamu siapa? Namaku Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah tadi yang di depannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Depannya siapa? Muhammad Rasulullah. Coba masa Nabi Muhammad sing lahir bahasa wong Arab, berbahasa Arab kok belajar nahwu iki, terus logikane di mana gitu. Ibaratnya jenengan Pakno wong Jawa kecilik ning Jawa nganggo basa Jawa nek perlu ya meguru ning kraton gitu kan. Terus diimpekke seseorang lagi belajar basa Jawa. Iki logikane piye gitu kan. Nemu nalar no mboten. Nek ning ngimpi jenengan belajar basa Jepang atau basa Perancis itu lagi-lagi itu. Maka saya itu sampai ya Allah, kalau mau bikin dusta itu kok sampai kayak ngono gitu. Padahal Nabi sudah mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berani mencomot namaku dan melakukan kedustaan dalam cerita yang dibikin, dalam dakwah yang dibuat, dalam materi konten yang disebarkan, siap-siap lingkuh ning neraka. Makanya orang kayak saya itu ada di kondisi yang sulit, ngomong bener wae nek ora dilakoni dosa. Apa meneh ngomong salah gitu loh. Makanya yang paling aman nggih hati-hati. Kok aneh wong ngomong kayak gitu kan aneh gitu. Di logika udah enggak masuk akal. Mana mungkin Rasul, kemudian Ali radhiyallahu an, kemudian putranya Al Hasan kok sinau nahwu. Tapi ya ceritanya gitu. Nahwu itu nek cara bahasa Inggris itu ilmu grammar itu loh. Belajar tata cara berbahasa Inggris gitu, nek bahasa Inggris. Nek nahwu, nek bahasa Arab pun nahwu. Kan aneh gitu. Enggak masuk akal buat saya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan ya anak-anak kita, suami kita, istri kita itu berteman dengan orang-orang baik. Circle-nya harus circle baik. Makanya Nabi mengatakan almaru ala dini khalilihi. Orang itu mana ya?
Udah, mungkin. Satu lagi ya. Maka kita harus pastikan bahwasanya sebagaimana sabda Nabi bahwasanya agama seseorang itu akan terlihat dari temannya. Artinya ketika kita kemudian punya anak yang laki-laki, kok kemudian teman sama laki-laki jane, tapi gak ini macak wedok gitu, ya hati-hati. Gak lama nanti anak kita ya melu bengesan gitu. Dimulai dari rambutnya dipajang ke, terus kelambine warnanya seneng sing warna pink-pink gitu kan. Akhirnya nanti lama-lama sendalnya jadi kandel gitu kan. Maka kalau udah terus nggak direm, nah, biasanya susah untuk dikembalikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kesempatan dengan sakit kula aturaken, kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha